Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari. Saya dari kelas manajemen dakwah 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan dan fungsi dari ilmu pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan? Dalam Islam, ilmu pengetahuan itu sendiri disebut sebagai kebutuhan, bahkan suatu amal yang penting. Apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan itu sendiri mencangkup seperti menjaga menjaga agama, menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, bahkan sampai menjaga harta. Sementara amal yang penting itu bisa juga seperti kita memberikan pembelajaran atau mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, seperti ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu agama, ilmu sejarah. Bahkan juga kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya kita mengajarkan ilmu gotong royong, ilmu adab, akhlak, ataupun ilmu lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peranan ilmu pengetahuan. Apa sih itu peranan? Peranan itu sendiri adalah Peranan itu sendiri adalah menciptakan masyarakat untuk memiliki akidah, bahkan syariah, untuk mendorong kehidupan menuju pembaharuan, perkembangan, bahkan terbuka akan adanya peradaban. Terbuka akan adanya peradaban itu sendiri adalah seperti halnya kita untuk di zaman sekarang mengikuti perkembangan di era digital. Seperti halnya kita di zaman ini kita sudah memasuki di generasi Z atau biasa disebut dengan Gen Z. Gen Z itu sendiri adalah peralihan dari masa milenial atau masa yang sudah bertambah berkembangnya ilmu bahkan teknologi. Seperti kita di zaman sekarang sudah sangat mudah untuk mengakses semua ilmu dari manapun kita berada. Bahkan ketika kita penasaran atau bahkan ketika kita ingin mempelajari suatu hal, kita tidak perlu jauh-jauh untuk membeli buku itu atau untuk menemui guru itu sendiri. Kita bisa mengakses lewat gadget yang kita miliki atau laptop atau bahkan komputer yang ada di rumah kita. Ada beberapa peranan ilmu pengetahuan dalam Islam. Salah satunya yaitu alat untuk mencari kebenaran, yaitu mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk terus belajar tentang dunia. Seperti halnya kita perlu mempelajari bagaimana sih perkembangan manusia di zaman dahulu. Lalu dengan adanya ilmu sejarah itu sendiri, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara mereka bertahan hidup, bagaimana cara mereka mempertahankan atau bahkan menambah wilayah dan kekuasaan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, sebagai alat beribadah, yaitu dengan adanya ilmu agama yang cukup, seseorang bisa memahami ajaran agama dengan lebih baik. Misalnya, dengan kita memahami ilmu fikih yang lebih dalam, atau kita mempunyai ilmu fikih yang kita rasa itu cukup untuk memahami dasar-dasarnya, seperti kita bisa memahami lebih jelas tentang cara bersuci, tentang bagaimana baiknya ketika kita sedang sholat, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, yaitu juga seperti apa saja sih yang haram dan yang halal yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Selanjutnya sebagai alat untuk memahami dan menghargai ciptaan Allah. Dengan adanya ini, kita bisa mengetahui bahwa sebuah perbedaan bukanlah awal dari perpecahan, melainkan itu sebagai sebagai ciri khas setiap manusia atau setiap makhluk yang ada di dunia ini sendiri. Lalu selanjutnya ada fungsi ilmu pengetahuan.
Dalam ilmu pengetahuan memiliki banyak sekali fungsi, tergantung manusia yang menjalankannya. Pada umumnya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 5. Yang pertama, dasar pengembangan teknologi. Yang kedua, penjelasan segala hal. Yang ketiga, cahaya kebenaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas. Dan yang kelima, meningkatkan harkat dan martabat. Dengan adanya ilmu pengetahuan ini, atau dengan kita semakin memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kita juga bisa memiliki wawasan tentang dunia ini semakin dalam dan juga semakin banyak. Seperti halnya kita bisa mengetahui tentang mengenai cahaya kebenaran itu sendiri, yaitu kita bisa mengetahui tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib kita lakukan, mana yang sunnah, mana yang berpahala, mana yang bisa mendapatkan dosa. Lalu dengan adanya ilmu pengetahuan ini juga kita bisa mempelajari tentang pengembangan ilmu teknologi. Yang dulunya kita hanya menggunakan handphone untuk telepon, SMS, kita sekarang bisa menggunakan untuk memberikan ilmu kepada orang lain, untuk kita bisa melakukan video call atau secara jelasnya kita bisa melihat wajah orang lain secara berjauhan ataupun berjarak. Lalu selanjutnya fungsi ilmu pengetahuan menurut RBS Sudiartanto dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif itu sendiri bisa diartikan sebagai menggambarkan suatu objek. Yang kedua, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan itu sendiri bisa diartikan sebagai mengembangkan hasil penemuan yang lalu maupun hasil penemuan yang baru untuk meningkatkan penemuan-penemuan yang belum pernah dipelajari. Yang ketiga, fungsi prediksi. Fungsi prediksi itu sendiri bisa kita artikan sebagai meramal suatu kejadian. Atau misalnya sekarang kita bisa contohnya yaitu seperti peramal cuaca. Kita bisa mengetahui cuaca 10 menit berikutnya ataupun 1 jam yang akan datang akan bagaimana, akan hujan ataupun panas melewati gadget yang kita punya. Lalu yang terakhir ada fungsi kontrol atau biasa disebut sebagai fungsi mengendalikan peristiwa. Fungsi mengendalikan peristiwa itu sendiri memperkirakan kejadian yang belum tentu terjadi, yaitu dengan adanya fungsi ini kita bisa mengantisipasi suatu kejadian buruk yang akan datang di masa depan, walaupun tidak sepenuhnya kejadian itu tidak akan terjadi. Namun dengan adanya ini kita bisa mengatasi dengan tidak terjadinya suatu hal itu lebih parah. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah dengan adanya ilmu pengetahuan dapat membuat kehidupan manusia jauh lebih baik di dunia maupun akhirat. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama saling berdampingan dan saling berhubungan. Lalu dengan ilmu pengetahuan, wawasan kita juga menjadi semakin luas dan pengalaman lebih banyak dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.